Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak, sahabat Majelis Percikan Iman, kita masih membahas sebelum terlambat. Ya, bab yang akan kita bahas subbab, bagian dari bab besar. Judul utamanya sebelum terlambat. Kita sudah bahas berbagai hal. Sekarang kita akan bahas tentang supaya tidak terlena. Kalau bicara waktu, bicara tentang lalai atau tidak ya? Benar gak sih? Nah gitu. Supaya tidak terlena. Seringkali manusia itu makhluk yang terlena dengan waktu. Tidak ada yang membuat kita menyesal kecuali terlena dengan waktu. Ya. Ada orang yang ketika kuliah teh kerjaannya main aja. Ngajemput ka Bogoh, nganterkeun ka Bogoh, ngajemput ka Bogoh, nganterkeun ka Bogoh. Ujug-ujug DO Iya atuh da gawe teh nganterkeun ka Bogoh. Kata si ka Bogoh nate, bisa jemput aku enggak? Bisa. Kamu kuliah bisa diatur. Matak banyak yang DO teh karena terlena. Gitu. Ngajemput ka Bogoh. Geus kitu teh jadi istrina. Gitu. Oke. Terlena ya. Bapak Ibu, sahabat Majelis Percikan Iman. Supaya kita tidak terlena dalam menjalani kehidupan, satu, menyadari keterbatasan waktu. Jadi gini, kudu sadar hidup kita itu terbatas. Menyadari keterbatasan waktu. Dengar ya, andai lantai yang ibu duduki, bapak duduki bisa bicara. Ada loh yang dulu pernah duduk di lantai ini, sekarang sudah meninggal. Ada. Gitu. Ada yang pernah khutbah di mimbar ini sudah dipanggil oleh Allah. Makanya saya suka menghindari mimbar itu. Saya mah kan gak pernah pakai mimbar kan? Gak pernah. Di meja ini mah belum ada yang meninggal. Tapi tetap yang namanya manusia itu makhluk yang terikat. Sok Bu, ibu yang punya anak rasanya baru kemarin TK, ayeuna teh geus SMP. Ya, asa baru kemarin TK, ayeuna teh geus SMP. Ngomong nanti sudah mama. Kan gitu. Ya kan? Geus kumisan gitu kan, gitu. Jangkungna geus melewati ibuna, kan gitu. Nggak kerasa loh, rasanya baru kemarin TK. Nanti ibu, mun anak ibu udah SMP, nggak kerasa gerak. Ujug juga SMA, we. Nah, udah SMA teh, ujug-ujug kuliah, we. Ujug-ujug ibu teh kudu cari gedung pernikahan. Ya kan? Ujug-ujug dipanggil teh, nek, aki, gitu kan? Nggak kerasa loh. Jadi ternyata hidup itu Nah, ada surat yang saya yakin hafal semua tapi nggak apa-apa Ustadz dibaca. Surat At-Takatsur. Surat ke-102. Ditamatkan aja Ustadz itu surat. Surat ke-102. Ibu. Surat At-Takatsur. Ya. Sudah dibuka Bapak Ibu? Halaman 600. Ustadz aya nu gaya kieu geus apal moal dibuka gitu. Aya di tangan nu aya ke cenah buka geus apal. Ya kan? Silakan ya. At-Takatsur. Kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Nah, ibu bapak coba perhatikan di sini ya. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Ada yang paling mengerikan, penderitaan dan kemiskinan telah melalaikan kamu. Itu lebih mengerikan. Kan gini, ada orang yang lalai waktu itu karena dia hidup dengan kemegahan. Ya. Sampai dia lupa kalau waktunya itu terbatas. Karena dia hidup dalam kemegahan. Jadi kerjaannya teh traveling, ya kan gitu. Wah, ke luar negeri teh sering untuk main, da artosna berlimpah, uangnya berlimpah. Wong dia punya mesin uang, perusahaan. Dia mah terima aja. Enggak usah ngurus perusahaan, sudah dia bayar CEO terbaik. Gitu. Dia mah gawena teh naon? Sasapedahan, memotoran, ya. Traveling gitu. Bermegahan telah melalaikan kamu. Tah yang ngeri, kesengsaraan telah melalaikan kamu. Gak pernah sholat, gak pernah puasa. Bari hidup sangsara. Kalau yang tadi gak pernah sholat, gak pernah puasa, tapi hidup bermegah, minimal dunia dia pernah rasakan. Minimal dia pernah merasakan naik kapal pesiar, pernah merasakan pesawat kelas bisnis. Dia pernah ke tempat-tempat yang indah. Minimal dunia dapat kan? Akhirat gak dapat. Ya enggak? Tah sayang. Yang kasihan, yang mengerikan mah. Udah mah di dunia menderita. Penuh kesengsaraan. Dia lalai dengan akhirat. Itu mah dunia gak dapat, akhirat gak dapat. Saya bilang tadi, di ayat ini dikatakan, bermegahan telah melalaikan kamu. Berarti kalau ibu hidup dalam kemegahan, bapak hidup dalam kemewahan, tapi tidak lalai, boleh? Boleh dong, banget. Ibu kerjaan teh ameng we. Ibu mah gak pernah mikirin dapur, gak pernah mikirin masak, gak pernah mikirin uang. Tapi eta saldo, nepi ibu teh susah ngitung nol teh. Ibu mah mau apapun bisa, tapi ibu teh sholat gak lupa, puasa gak lupa, sedekah rajin, ke majelis taklim rajin, ngan ameng weh. Bu, main aja gitu ya. Pertanyaan saya, ya gak apa-apa karena Anda tidak lalai. Gitu. Hari suami kan ngas maut. Iya kan? Naon ek diurus. Ibu meni ameng wae. Suami gak diurus, tos maut. Oh, kan iya cenah kan ti suami. Nah enaknya punya suami kaya teh kalau meninggal ibu juga insya Allah ya. Nah ibu jadi sosialita kan. Nah cek ibu teh kieu, Pak ama mun geus ngimpinya eta teh. Nah mun geus ngahayal alus teh. Nah jadi sebenarnya hidup bermegah itu enggak masalah asal tidak melalaikan. Itu ya. Nah, yang paling membahayakan udah mohon maaf kehidupannya penuh ke penderitaan,
kesengsaraan, kemelaratan, lalai. Itu lebih mengerikan lagi. Nah, hari ibu bapak di sini mah, Masya Allah, megah dan tidak lalai. Amin, amin. Nah, hatta zurtumul maqabir, sampai nggak kerasa, tiba-tiba kamu harus masuk ke dalam kubur. Artinya apa? Kamu itu lalai. Tiba-tiba kamu harus masuk liang lahat. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Jangan begitu, kamu kelak akan mengetahui perbuatanmu. Sampai diulang-ulang. Apa katanya? Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Itu namanya taukid. Jangan begitu, nanti kamu tahu akibatnya. Jangan begitu, kamu nanti tahu akibatnya. Berarti gini Bu, jangan sampai kita lalai dengan waktu kita. Ibu boleh nonton drakor, ya sekadar hiburan. Dari 24 jam nonton satu episode. Ibu ge satu episode dari 8 judul. Judul A se-episode, judul B se-episode gitu. Tapi kalau waktu kita habis hanya untuk nonton drama Korea, ya kan gitu. Tak terasa kamu akan masuk ke liang kubur. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Niscaya kamu benar-benar akan jangan sekali-kali tidak sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Jadi begini Bu. Gini. Kan ilmu itu ada yang baru dalam pembicaraan. Kayak gini. Bahwa kita kalau mati itu ada kehidupan. Di alam kubur itu bisa bahagia, bisa menderita. Karena itu kita kudu bermohon sama Allah dijauhkan dari azab kubur. Nah itu ilmu. Ilmu. Baru benar-benar yakin kapan? Kalau sudah ada di alam kubur. Masalahnya ibu gak bisa ngasih tahu ke kita-kita, ke kami-kami ini. Ya kan? Jadi ngasih tahu saya takut. Jadi gini Bu, ada ilmu ya, kayak begini. Misalnya gini, saya itu tahu, ini ceritanya saya belum pernah ke Mekah. Oh di Mekah teh aya Ka'bah, bisa tawaf, bisa sa'i, tapi saya belum ke sana. Itu ilmu dan yakin di sana ada. Saya kaditu, saya ke sana. Dengan mata saya lihat Ka'bah, dengan mata saya lihat Safa dan Marwah. Nah itu ilmu yang yakin, ainal yakin. Jadi kalau saya bicara tentang kehidupan kubur, itu ilmu yakin apa ainul yakin? Ainul yakin gimana? Rudet. Asa mubazir orang ngajelaskeun teh kieu. Ainul yakin ti mana ari kamu? Saya ulangi jadi kieu. Coba konsentrasi. Kalau kita sedang membahas Ibu, mari kita beramal, nanti semoga di alam kubur kita bahagia. Ya. Kita yakin bahwa setelah mati itu ada kehidupan. Kehidupan kita kudu bahagia di sana. Kita beramal. Itu ilmu. Ilmu yakin. Yakin. Ibu yakin gak? Awas muntah yakin. Yakin kan? Pertanyaan, ibu udah lihat belum? Kalau ibu meninggal, itu namanya ainul yakin. Oke, saya kasih contoh lagi ya, contoh. Bahwa kalau kita umroh, kita bakal tawaf di seputar Ka'bah. Kita sa'i, Safa dan Marwah. Kalau kita belum ke sana namanya ilmu yakin. Ilmu dan yakin. Yakin di Makkah teh aya Ka'bah.
Yakin ada Safa dan Marwah. Yakin. Tapi saya belum lihat. Pergilah kita umroh. Oh ini Ka'bah teh. Oh ini Safa dan Marwah. Itu namanya apa? Ainal yakin. Ya gitu. Jelas? Saya mau berkunjung ke Ustadz Rohman. Saya lihat mau ke rumah nate. Motorna aya. Ilmu yakin apa ainul yakin? Udahan Ustadz bubar. Ainul yakin gimana? Denger ya. Saya mau berkunjung ke Ustadz Rohman. Saya mau berkunjung ke beliau. Saya nyampe di halaman rumahna aya motorna. Ilmu yakin apa ainul yakin? Ilmu yakin, cek ilmu saya ya Ustadz aya di rumah, motorna nongkrong. Apa itu ilmu? Assalamualaikum. Kata waalaikumsalam. Nah ternyata Ustadz buka pintu. Apa tuh? Sekarang mah bener ainul yakin itu. Gitu, paham ya? Ibu ker di rumah gitu. Serolok pintu gerbang terbuka. Ada suara mobil. Jam 5. Cek ibu teh, si ayah datang. Ilmu yakin, ainul yakin. Ilmu yakin. Pas ditinggali teh mertua. Nah, berarti salah kan? Tapi begitu ya ibu lihat, ayah, mama. Nah, berarti apa teh? Ainul yakin. Ibu segitu, ayah, mama. Oh nggak pernah. Oh ya udah tuh. Nah, jelas beda ilmu yakin dan ainul yakin. Jadi ainul yakin mah mata kita teh plek melihat benar, berarti tak terbantahkan lagi. Karena benar-benar tak terbantahkan. Kalau ilmu yakin mah sangat mungkin meleset. Tadi saya datang ke rumah Ustadz Rohman, lihat motornya ilmu yakin, ya. Pas muka teh anaknya, ya papa lagi ngajar. Oh berarti ilmu yakin saya meleset. Ternyata ainul yakinnya tidak. Tapi kalau itu ainul yakin. Itu ya. Nah nanti kamu akan melihat dengan ilmu yang yakin, la tarawunnal jahim. Kamu akan melihat neraka jahanam itu dengan mata kepalamu sendiri. Tsumma la tarawunnaha ainal yakin. Nah kemudian kamu akan melihat dengan mata. Nah berarti kalau udah dengan mata, enggak terbantahkan lagi. Ibu, mungkin sekarang ada orang yang benar enggak ya ada surga? Benar enggak ya ada neraka? Itu di wilayah ilmu. Tapi firman Allah, kamu nanti akan melihat itu dengan mata kepalamu sendiri. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian pada saat itu kamu akan ditanya tentang kenikmatan yang kamu terima di dunia. Ternyata kenikmatan yang pertama kali dihisab itu waktu. An umrihi fi ma'afnah, tentang waktu yang dia habiskan. Ibu, segala kenikmatan tuh gak ada apa-apanya kalau waktunya udah habis. Iya kan? Jadi gini, ibu bisa menikmati main sama cucu karena ibu ada waktu. Masih diberi umur. Tapi ketika umurnya habis, gak bisa dinikmati itu. Ibu punya rumah yang bagus. Kapan ibu menikmati rumah itu? Kalau masih ada waktu. Saya ingat ada seorang jamaah yang saya waktu masih muda, masih sangat muda. Beliau bilang pokoknya sebelum hari Sabtu, lupa saya hari Rabu apa Kamis. Saya tadi dibawa. Kang, dah dulu mah saya teh sanes Ustadz Aam, Kang Aam. Kan orang masih ngorat tuh. Dan sekarang juga manggil Akang masih oke.
Maksudnya masih oke teh nggak masalah gitu. Dan Anda masuk suudon jelema teh. Kang, beliau teh, Kang, nanti Sabtu syukuran sana akang nu ceramah. Saya teh diajak, rumahna Bu. Keren sekali. Memang itu rumah didesain untuk tempat silaturahmi keluarga besar. Kang, cenah saya mah ada adik banyak, keponakan banyak. Terus nanti kalau mau pengajian teh lalega. Jadi gini Bu, rumahna teh gede, ya. Ruang tengah teh. Terus langsung nyambung ke kolam renang. Gitu. Jadi keren lah gitu. Ya. Jigana ibu mah mun kadinya lin ngaos ngojay. Jadi rumah teh keren Bu. Ya ada kolam renangna ada apa. Nah itu teh rencana hari Sabtu mau syukuran. Saya dibawa dulu. Saya lupa Rabu apa Kamis. Diajak makan di rumah itu teh ya. Nah saya Kang belum pindah. Belum pindah cenah. Kewalah geus syukuran saya pindah ke sini. Wah keren pisan rumah teh. Jadi saya kagumnya apa? Memang beliau meniatkan itu untuk silaturahmi keluarga. Jadi didesain untuk banyak orang gitu kan. Memang gitu ya Bu ya. Hari Jumat malam beliau meninggal. Jadi Sabtu pagi itu yang tadinya agenda syukuran rumah menjadi beliau itu disolatkan di situ. Di tempat yang nantinya mau. Jadi jamaah, teman, saudara, tetangga yang diundang undangan sudah disebar. Jadi ternyata mereka hadir untuk menyolatkan almarhum. Ibu, itu rumah yang dibangun pelan-pelan dan lahannya sangat luas sekali dan besar. Oleh beliau tidak dinikmati. Kenapa? Karena waktu. Nah makanya tahu nggak ayat yang mengatakan kemudian kamu akan ditanya tentang segala nikmat. Nikmat yang utama tentang gimana kita menghabiskan waktu. Karena waktu itulah modal untuk menikmati segalanya. Saya ingat ada mahasiswa sengaja datang ke saya. Nganter undangan. Siapa yang mau nikah? Saya Pak. Saya diundang khusus, dia datang nganterin undangan. Nah itulah qadarullah. Ketika dia bagi-bagi undangan gitu ya. Dan untuk ke orang-orang tertentu mah dia langsung ngasih gitu. Kecelakaan Bu itu anak. Jadi tidak sempat akad nikah. Tapi undangannya sudah hari tama undangan teh masih nggak kayak sekarang kan bisa digital enggak. Saya ingin cerita sama Anda. Nih anak muda ini, dia tidak bisa melaksanakan akad nikah. Karena apa? Waktu. Jadi nikmat yang paling mahal itu waktu. Anda punya rumah bagus, akan dinikmati kalau Anda punya waktu. Gitu. Ya. Apapun sebenarnya karena waktu. Makanya latus aluna yauma idzin anin naim. Kamu akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan. Para ahli tafsir mengatakan kenikmatan yang pertama kali akan ditanya adalah bagaimana kita memanage menggunakan waktu kita. Gitu, ya. Karena itu ada hadis Nabi SAW. Ini hadis untuk menguatkan yang tadi. Abdullah bin Umar berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibaya. Nabi memegang pundakku. Jadi untuk menunjukkan Nabi itu merasa dekat. Pundaknya dipegang. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Hiduplah kamu di dunia seolah kamu sedang mengembara. Kalau mengembara itu berarti ada waktu pulang, ya. Jadi kata Nabi sambil pegang pundaknya gini. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Hidup kamu di dunia seolah kamu pengembara. Artinya kamu akan pulang. Aw abiru sabil, atau seperti kamu menyeberang jalan. Kalau menyeberang jalan gimana? Ya selain hati-hati nyeberang jalan gimana?
Ya, nengok kanan, nengok kiri, hati-hati. Nyebrang jalan gimana? Sebentar. Mau jalan, kan nyebrang jalan. Kalau nyebrang jalan gimana? Hati-hati, bener. Lirik lirik ini, bener. Nyebrang jalan itu kan gini, kan singkat, bener nggak? Tuh aya jalan anu lebar nate 2 kilo gitu kan? Mun jarak tempuh bener unlimited bisa 1000 kilo. Iya menyeberang. Ari 5-10 kilo itu mah bukan nyeberang, menelusuri. Apa namanya? Hiduplah kamu seperti penyeberang. Berarti kamu teh waktunya singkat nyebrang gitu. Nggak salah, hati-hati, tapi maksudnya bukan itu. Kan iya orang karena ngobrolkan waktu. Hiduplah kamu di dunia seolah kamu itu orang yang merantau, berarti akan pulang atau menyeberang jalan. Bahwa kamu itu kalau nyebrang tuh ya sebentar nyebrangnya gitu. Orang tadi nyebrang 4 jam, moal aya nyebrang. Nah, karena itu, karena kata Abdullah bin Umar, karena hidup itu seperti menyeberang jalan yang singkat, atau karena hidup itu seperti orang yang merantau akan kembali, maka kata Abdullah bin Umar, idza amsaita fala tantadiris sobah, karena waktu itu singkat. Kalau kamu punya kesempatan di waktu sore, nggak usah ditangguhkan sampai waktu pagi. Jadi kalau sore itu kita punya waktu, ya nggak usah ditangguhkan waktu pagi. Sore teh gini, asa pengen minta maaf ke suami, cek ibu tuh, engkewe pagi. Iya. Jadi kalau kita punya niat di waktu pagi, di waktu sore, jangan kau tangguhkan waktu. Wa idza asbahta fala tantadiril masa. Kalau kamu punya kesempatan di waktu pagi, nggak usah ditangguhkan sampai waktu. Nah jadi jangan gini, teteh, urang ke MPI yuk. Aku mah nanti minggu depan meni pede. Emang minggu depan dia akan ada umur? Belum tentu. Ya. Makanya saya suka wanti-wanti nih pada bapak, ibu, adik-adik, anak-anakku tercinta. Kalau mau nengok orang tua, ada niat dan ada waktu, lakukan. Saya pengen nengok emak, lakukan. Kenapa? Karena kita nggak tahu, bisa kita duluan, bisa orang tua kita duluan. Ini ada seorang jamaah, Bu. Jadi anaknya teh sekolah di SD Istiqomah. Dia nganterin anaknya. Terbersit dalam hatinya, mau nengok si mamah. Rumah nanti deket sekolah. Jadi dia rumahnya di Buah Batu. Nganterin anak, kak. Orang tua nanti di sekitar itu, Cihapit daerah situ kan. Mau nengok si mamah, tapi gini. Tapi nantilah pulangnya. Ujug-ujug ada ide apa? Pulangnya aja. Sekalian jemput anak. Bu, mah dia balik. Dia cerita sama saya. Balik saya teh ke rumah. Baru saya nyampe. Telepon bunyi. Da dulu mah ginian masih telepon telepon rumah teh anya gitu. Bu, teh pembantunya dini. Ibu, iya ibu sepuh pingsan. Saat tos sholat duha teh pingsan. Balik lagi saya ke sana. Ke sana teh bukan pingsan, ternyata meninggal. Sampai dia bilang, saya nyesel. Kenapa waktu abis ngedropin anak tidak? Kalau saya langsung paling tidak saya ketemu. Atau bahkan mungkin saya bisa membersamai ibu saya berpulang saat abis sholat duha. Dia mengatakan, sejak saat itu Pak Am, saya kalau ada niat baik segera lakukan. Segera. Makanya ibu, kalau ibu niat misalnya mau ke MPI, jangan, kan eta teh rutin, Engkau orang mah minggu payun, entong.
Hidup teh tong pede-pede teuing. Jangan. Datang. Mun Anda pasti punya orang tua, udah lama ya nggak ke Garut nengok orang tua. Pergi nengok orang tua. Gitu. Jadi kata Abdullah bin Umar, kalau kamu berada di waktu pagi, nggak usah kamu tangguhan waktu sore. Kalau kamu berada di waktu sore, nggak usah. Khudh min sihatika li saqomika. Gunakan masa sehatmu sebelum sakit. Wa min hayatika li mautika. Dan masa hidupmu sebelum matimu. Ini penjabaran dari sungguh kamu akan ditanya tentang segala nikmat. Yaitu salah satunya adalah nikmat waktu. Ya, nikmat waktu. Nah, karena itu Nabi SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayun nasi khair?" Ya Rasulullah, manusia yang paling bagus itu yang bagaimana? Ternyata Nabi mengatakan, "Man tala umruhu wa hasuna amul." Yang panjang umurnya, panjang kebaikannya. Jadi tetap yang bagus mah yang panjang umur, tapi panjang soleh. Jadi panjang umur dan panjang kesolehannya. Dan kata Nabi, seburuk-buruk manusia man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Panjang umurnya, panjang keburukannya. Nah, saya lihat di sini ibu bapak di sini banyak yang panjang umur dan panjang solehnya. Ada Abah Jenal, ada Abah Engkon, ya kan gitu. Ketua mah mau ditanya ada masih muda dia mah. Nah, kan gitu. Ya kan? Jadi Pak Ketua mah nggak akan dijadikan contoh, masih muda dia mah kan gitu. Nah, jadi Abah Engkon sama Abah Jenal ini jadi contoh. Kenapa? Beliau umurnya di atas 70. Tapi Abah Engkon di Garut cece. 4 kali naik mobil. Abah Jenal di Cikole. Nyanak motor Abah? Abah Jenal tuh karena motor. Di Cikole. Sabar jam Abah? Lan? 2 jam. Dengar sayang. Abah Jenal teh Cikole. Cikole teh Lembang, kaluhur. Yang banyak pohon pinus. Karena motor 2 jam ke sini. 2 jam. Umurnya Abah teh 70. Oh, udah 80. Masya Allah, tabarakallah. Udah 80 pas? Tuh, udah 80. Itu Abah, kata Nabi, khairun nas, sebaik-baik orang. Panjang umurnya, panjang amal soleh. Saya belum tentu diberi umur 80. Belum tentu. Pengennya iya sih. Tapi soleh dan sehat. Jika abah-abah ini. Tapi kan tak banyak orang diberi gitu. Kabayang itu Bu, umur 80 dari Cikole pakai motor 2 jam. 2 jam. Ari uihna 2 jam oge apa 2 jam setengah uihna mah dan nanyak mer. Masya Allah. Jadi Masya Allah. Mana anak muda di sini? Mana itu anak muda? Jadi ini terutama bapak-bapak yang di YouTube ya. Di sini kami punya tokoh hebat. 80 dan 76. Abah Engkon 76 dari Garut. Pakai kendaraan umum. 4 kali sampai sini. Jarang absen. Hampir tidak pernah absen. Abah Jenal dari Cikole pakai motor 2 jam. Karena apa? Zigzag katanya belas. Gitu. Siapa pemotor dunia teh? Apa? Valentina Rossi. Bah, jika na eleh ku abah itu. Sisi Valentina Rossi eleh ku abah jika na eleh. Ya eleh. Ya. Nah, kabayang tuh Valentina Rossi wae dia nggak akan mampu ya, ka Cikole dengan pakai motor abah, tapi ya moal mampukeun kan dia mah pakai motor nu sudah dimodif atuh motor abah.
Masya Allah ya gitu. Bah, jika abah kalau muda bisa ikut motor GP dah. Kalau abah masih muda mas saya siap mencarikan sponsor. Nah, tapi sekarang mah udah mulai nodaikeun bah. Oke, jadi saya ingin cerita di sini. Kata Nabi, sebaik-baik manusia mah panjang umur, panjang soleh. Makanya tidak apa-apa kita bilang, ya Allah berikan hamba umur yang panjang, yang sehat dan soleh. Berikan pada hamba umur yang panjang, sehat, soleh. Kenapa Anda minta umur panjang, sehat dan soleh? Karena kata Nabi, sebaik-baik manusia mah panjang umurnya, panjang solehnya. Gitu ya. Nah, jadi yang pertama menyadari akan keterbatasan waktu ya gitu. Yang kedua, kalau kita tidak mau terlena itu hidup harus punya skala prioritas. Harus punya skala prioritas hidup. Ya. Ibu Bapak terima kasih ya. Anda bisa datang ke sini karena MPI jadi skala prioritas Anda. Dah kalau nggak masuk skala prioritas mah, saya nggak pernah ngasih apa-apa. Mau ngasih sarapan pagi, udah disiapkan sama UMKM. Ya kan, gitu. Mau ya serba salah saya tuh. Kalau saya menyiapkan sarapan pagi itu mematikan UMKM. Nah, jadi kenapa Bapak Ibu bisa datang ke sini? Ibu Bapak menjadikan ini prioritas. Dah kalau nggak masuk prioritas mah nggak bisa lah. Nggak bisa. Gini, maaf ya, jangan tersinggung ya. Kalau suami ibu masih bisa ngajak piknik sama ibu, masih bisa ngajak jalan-jalan sama anak, bukan berarti dia tidak sibuk. Karena dia memprioritaskan Anda. Jadi yang masih suka dibawa jalan-jalan sama suami, ya suami masih jalan-jalan sama anak. Dengar ya, bukan berarti dia nggak ada kerjaan. Dia sudah menjadikanmu sebagai bagian dari prioritas hidupnya. Gitu. Bapak, kalau nih kakak gitu. Kalau Bapak masih disediakan sama istri sarapan, disediakan itu ini, bukan berarti dia nggak ada kerjaan Pak. Karena Bapak menjadi prioritasnya. Jadi kalau kita menjadikan itu prioritas, pasti kita bisa lakukan itu. Gitu. Jadi kalau misalnya dalam kehidupan ini orang bisa melakukan sesuatu karena jadi prioritas. Kenapa ada orang yang di tengah kesibukannya bisa baca Quran walaupun 5 menit. Tapi ada juga yang gak pernah bisa baca Quran. Kalau kita menjadikan baca Quran itu prioritas kita, di tengah kesibukan apapun pasti ada 1-2 lembar yang kita bisa baca. Tapi kalau baca Quran tidak masuk dalam prioritas, dalam prioritas kita, itu nggak bisa. Jadi sebenarnya orang bisa melakukan sesuatu tuh karena prioritas. Kenapa si Fulan masih bisa olahraga? Kenapa Ustadz Ustadz Rohman bisa olahraga? Saya enggak. Misalnya, karena Ustadz Rohman menjadikan olahraga bagian dari prioritasnya. Kenapa saya nggak bisa? Dan nggak masuk di prioritas saya. Jadi ternyata kalau masuk dalam prioritas, itu bakal masuk. Akan bisa kita lakukan. Karena itu ketika saya lihat ibu bapak hadir di sini, saya bukan melihat Anda hadir. Tapi saya melihat gini, Masya Allah, tabarakallah ya. Majelis Percikan Iman ini sudah jadi prioritas Anda. Sampai saya lihat di sini, sebenarnya seluruh badannya teh pakai tempel koyo. No tadi teh tapi kan ditutupan ku jilbab. Karena iya nyeri, itu nyeri tempel koyo. Tapi kenapa Anda bisa datang ke sini? Nah, prioritas. Nah, ini dijelaskan di Quran bahwa kalau itu sudah jadi prioritas, kita akan bisa melakukannya.
Surat Al-Baqarah Ustaz. Ayat 148. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Ayat itu mengatakan setiap umat punya kiblat tempat menghadap. Ibu, kalau kiblat itu selalu suka diartikan dengan arah maksud kiblat di sini setiap orang punya skala prioritasnya, punya kiblat yang jadi prioritasnya. Ada orang yang jauh-jauh dari Bondowoso. Bondowoso di Jawa apa, Ustaz? Jawa Timur ya. Bondowoso dari Surabaya, dari Solo, Jogja, datang ke GBK untuk nonton bola. Padahal ente mampu-mampu teuing. Maksudnya bukan karena duitnya berlimpah. Bahkan ada yang untuk datang ke Jakarta ke GBK itu dia nunggu ada truk naik. Akhirnya bisa datang ke GBK hanya sekedar untuk nonton itu pun gak bisa masuk karena gak punya tiket. Di luar. Pertanyaannya, kok bisa? Karena dia menjadikan nonton bola itu kiblatnya, prioritasnya. Bisa, Cece. Yang saya ceritakan ngarang mitos apa fakta? Banyak orang yang maksain diri nonton bola dari Surabaya, dari Jogja, dari mana-mana. Padahal finansialnya terbatas. Kok bisa hadir di GBK nonton bola? Karena dia menjadikan nonton bola kiblatnya. Saya seumur hidup belum pernah menginjakkan kaki ke Jalak Harupat. Tahu Ustaz Jalak Harupat untuk nonton Jalak Harupat, stadium terbesar di Kabupaten Bandung. Apa stadium di Kabupaten? Saya belum pernah menginjakkan kaki untuk nonton bola. Kenapa? Nonton bola itu nggak masuk dalam prioritas saya. Nggak masuk dalam prioritas saya. Walaupun Jalak Harupat. Saya pernah nginap di salah satu hotel yang dekat dengan GBK. Karena saya tidak masuk nonton bola skala prioritas saya. Sugan pengen gitu melangkah. Sugan pengen gitu ngintip. Enggak. Kenapa? Nonton bola itu enggak masuk dalam kiblat saya. Enggak masuk. Pokoknya orang itu tergantung kiblatnya. Gitu loh, paham ya? Ya saya contohkan tadi. Ya, ada orang yang jauh-jauh datang ke Jakarta nonton bola maksain diri. Kenapa saya sampai detik ini belum pernah menginjakkan kaki ke Jalak Harupat atau satu lagi apa Ustaz? GBLA? Belum pernah saya. Belum pernah saya. Kenapa? Karena tidak jadi kiblat saya nonton bola gitu. Bukan berarti nonton bola salah. Iya mah cerita, just cerita. Tapi kalau sudah jadi skala prioritas, gitu. Ibu bapak, pernah nggak Anda baca berita ada, mohon maaf, abang beca yang bisa berhaji? Dia ngumpulin. Kenapa bisa berhaji? Karena dia jadikan haji itu kiblatnya. Aku pengen, walaupun nabungnya sampai 15 tahun. Tapi ada nggak orang yang berlimpah dengan kekayaan? Daftar saja belum sekarang nih. Daftar saja belum. Ayah, haji atau?
Ayah, ayah itu ayah teh udah kaya. Udah nggak daftar-daftar. Kenapa? Karena berhaji tidak masuk dalam kiblat ya, kalau bahasa Quran mah walikulli wijhatun huwa muwalliha. Setiap umat, setiap orang tuh ada kiblat, tempat menghadap. Setiap orang itu punya prioritas dalam hidupnya. Fastabiqul khairat. Berlombalah kamu dalam kiblat yang bagus. Prioritaskan yang bagus. Sok kamu berlomba dalam prioritas yang bagus. Gitu ya. Makanya ibu bapak ini luar biasa menjadikan majelis percikan iman sebagai tempat berlomba dalam kebaikan dan menjadi kiblatnya gitu. Aina matakunu ya'tibikumullahu jami'a. Di mana saja kamu berada, Allah akan mengumpulkanmu semua. Jadi Bu, pada akhirnya semua orang akan dikumpulkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi begini, walaupun selera kita beda, kiblat kesukaan kita beda, prioritas kita beda. Ada prioritasnya ke majelis taklim. Ada lagi yang prioritasnya tuh ke tempat-tempat hiburan. Ada yang prioritasnya itu bersantai-santai. Semua orang punya prioritas. Tapi pada akhirnya kami akan kumpulkan kamu di satu tempat yang Allah tetapkan, yaitu di alam kebangkitan. Ya gitu. Nah, ibu bapak, ada satu hadis ya yang saya lewat aja kata. Yang ketiga, dilewat aja lah. Ngali wajah-wajahnya kayaknya sudah cukup dengan poin yang tadi. Yang ketiga, jadi yang pertama tadi apa? Yang kedua punya, yang ketiga punya waktu untuk munajat. Punya waktu untuk munajat. Munajat itu bermohon, berdialog, beribadah ketika kebanyakan orang masih tidur. Jadi munajat itu beribadah di waktu malam. Apa munajat? Nah, untuk ia beribadah, berdoa, bermohon gitu. Sholat tahajud. Nah, itu namanya munajat. Jadi kalau kita berdoa di waktu malam, ketika kebanyakan orang masih tidur, nah itu namanya munajat. Sebut sajalah, ibu bangun jam 3, berwudu, sholat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terus ibu ngadoa, mohon ampun, itu namanya munajat. Dan ketika itu kebanyakan orang tidur. Kayak begini Bu, kalau di rumah ibu ada 5 orang, yang munajat mungkin cuma 1 atau 2 orang. Yang bangun jam 3 sholat itu dari 5 orang yang ada di rumah ibu mungkin 2 orang. Kalau di satu RW sebut saja ada 500 orang, saya yakin yang sholat malam itu nggak nyampe 50 orang. Berarti munajat itu akan dilakukan oleh sedikit orang. Gitu. Nah, kalau saya lihat dari ujung sini sampai ini wajah-wajah munajat. Ini kelihatan matanya itu kayak lelah sekali karena tadi malam mata. Kalau di antara Anda ada yang keleyep, sama saya tidak akan diganggu. Itu karena munajat tadi malam. Ada yang semangat, ada yang kita. Saya biarkan dia. Karena menghargai itu munajat. Untuk lebih jelasnya Ustadz Rohman baca surat As-Sajdah Ustadz.
Surat ke-32 ayat 15-16. Surat ke-32 ayat 15-16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Coba perhatikan. Tatajafa junubuhum anil madaji. Mereka tinggalkan tempat tidurnya untuk berdoa. Jadi ada orang yang mereka meninggalkan tempat tidurnya untuk berdoa kepada Tuhan dengan rasa takut dan penuh harap. Ini artinya dia meninggalkan tempat tidurnya untuk munajat. Karena munajat itu berdoa, beribadah di malam hari. Itu suasananya, kata anak sekarang mah vibes-nya, atmosfernya itu beda dengan duha. Nah, kalau kita sholat tahajud jam 3, Allahu Akbar. Yang terdengar adalah suara-suara alam. Suara jangkrik, suara tonggere, suara kodok, ya kan? Pokoknya suara alam lah ya. Paling kalau di komplek mah kedengaran suara yang lagi ronda. Itu vibes-nya. Ada juga suara alam yang lainnya. Itu suara alam juga. Nah kan? Ya gak sih? Suara alam tapi. Pas dilihat suami kan. Jadi ternyata kalau kita sholat malam, sholat tahajud atau saya sebut tadi munajat, itu atmosfernya itu syahdu. Ya? Apalagi kalau di luar ada hujan-hujan rintik. Nah, gitu. Coba bandingkan dengan duha. Itu beda vibes-nya. Kalau lagi duha sama Allah. Neng sayur neng. Nogna saya neng. Nog. Hayam gak ayah neng. Itu vibes-nya sholat rakaat berikutnya Allah. Sampah. Eta atmosfer suasana beda cece. Jangan menyamakan duha dan tahajud. Bukan berarti duha itu tidak bagus. Silahkan sholat duha. Hanya kalau saya bandingkan duha dengan tahajud, tetap syahdu itu tahajud. Iya. Suara alam. Gitu. Apalagi kalau di daerah ini, Bu. Tahajud di sini. Alhamdulillah anak-anak kami di sini yang SMP tiap pagi itu tahajud di sini. Tiap pagi, Bu. Anak-anak teh. Jam 3 tuh anak-anak yang di SMP Percikan Iman udah bangun jam 3 tuh. Di sini ya pada sholat gitu loh. Sholat. Entak saya teh sering kangen ke sini teh lihat anak-anak sholat. Kalau misalnya kita tidak sholat berjamaah sendiri aja misalnya di villa kan gitu. Alam gitu. Asal andana jangan penakut. Allahu Akbar juga enduk kikiuan kan gitu. Padahal itu daun kikiuan kan gitu. Nah, jadi artinya apa? Pantesan Quran mengatakan mereka tinggalkan tempat tidurnya untuk itu namanya munajat. Nah, ada satu ayat lagi Ustadz, surat Al-Isra ayat 79-80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal laili fatahajjad به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا
محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Nah, ibu bapak coba perhatikan, ini lebih eksplisit. Kalau yang tadi kan mereka tinggalkan tempat tidurnya untuk berdoa. Nah ini dijelaskan lagi. Pada sebagian malam, lakukan sholat tahajud sebagai ibadah tambahan untukmu. Perhatikan di sini, pada sebagian malam. Jadi tahajud itu tidak perlu begadang. Cukup atur jam tidur kita. Kamu lihat mata aku, ya. Nah, merah kan? Aku kan begadang. Kenapa? Aku kan tahajud. Jadi dia pikir yang namanya tahajud itu kudu enggak, wa minal lail, sebagian malam saja tahajud kamu. Berarti kalau sebagian malam itu yang penting pandai mengatur waktu tidur. Karena itu sunnahnya tidur itu lebih awal. Nabi itu kalau sudah isya istirahat tidur. Tidur lebih awal, bangun lebih awal. Nah sekarang ini kita terdistraksi oleh HP. Tidur tuh jam 10, sugante zikir, baca Quran dan baca buku. Iya we milihan barang kieu. Asupkeun kana karanjang, scroll deui, asupkeun kana karanjang. Karanjang teh pinu, kieu cenah. Tidak ada tempat lagi, kaluarkeun ku anda teh. Asupkeun, da anda teu balanya, saldo nggak punya, gimana balanya? Dan masalahnya itu every night, setiap malam sebelum tidur setengah jam scroll. Itu ibu-ibu balanja, bapak-bapak TikTok gutak gitak. Nah, kalau kan ninggalin nu gutak gitak, itu terdistraksi, ya. Sekarang ini kita kudu disiplin. Jam 8 biasakan tidur. Ada orang yang bilang sama saya, kan saya jam 8, setengah 9 dah tidur. Kamu mah juga bayi, cina gitu. Bayi besar. Nah kan padahal sunnahnya itu tidur lebih. Nanti bangun lebih awal. Jam 3 tuh udah bangun. Tidur jam setengah 9, jam 3 bangun. Gitu. Nyambung jam 3. Beres sholat, zikir, doa, baca Quran, masuk ke waktu subuh. Itu yang disebut. Dan pada sebagian malam lakukan tahajud sebagai ibadah tambah. Kenapa tahajud disebut ibadah tambahan? Karena tahajud mah tidak wajib. Ini perlu dijelaskan karena dulu sebelum sholat yang 5 waktu itu diwajibkan, maka sholat itu hanya tahajud. Gini ceritanya, gini. Ketika Nabi diangkat jadi utusan, belum ada sholat wajib. Tahun kedua, ketiga, keempat Nabi diangkat jadi Nabi, beliau diangkat jadi Nabi, belum ada kewajiban sholat. Kewajiban sholat itu saat Nabi Isra Mi'raj. Ya, tahun ke-10 kenabian. Beliau Isra itu perjalanan malam, Mi'raj itu menuju ke atas ke langit. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di waktu malam. Jadi Isra itu apa? Perjalanan. Mi'raj itu artinya menuju ke langit. Isra perjalanan malam, ada teman saya Kang, namanya Isra. Kang Isra, da atuh ka mana-mana teh wengi dia mah. Ya. Ka Garut teh sok wengi, naon abdi mah Isra. Ka Ciamis malam. Jadi kalau Anda punya suami namanya Pak Isra, seneng malam jalan teh memang sesuai nama. Karena Isra itu perjalanan, Mi'raj itu ke Sidratul Muntaha, naik ke langit. Nah itu terjadi
pada 10 tahun kenabian. Berarti sebelumnya nggak ada kewajiban sholat. Kewajiban sholat itu 2,5 tahun sebelum Nabi hijrah. Baru kewajiban sholat. Malaikat Jibril turun di waktu subuh memberikan contoh sholat subuh teh gini. Datang di waktu duhur menjelaskan sholat duhur teh begini sampai dengan sholat isya. Dan itu kurang lebih 2 tahun sebelum Nabi hijrah. Berarti Bu, sebelumnya itu sholat apa? Ya sholat malam. Makanya ada penegasan sebagai sholat. Nah karena sudah ada sholat wajib, maka sholat tahajud teh bukan jadi wajib. Tapi sholat tambahan, sholat sunnah. Mudah-mudahan kalau kamu rajin sholat tahajud, Allah mengangkatmu ke tempat yang mulia. Nah, makanya saya lihat Ustadz, coba lihat tatap, lihat. Ini benar-benar ahli tahajud. Ya, itu namanya muna. Nah, jadi hari ini kita membahas 3 hal. 1, 2, 3 muna. Kita akan lanjutkan nanti, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.